Gimana perkembangan singkat perpustakaan di Pens dan yang membedakan dengan perpustakaan yang lain itu apa saja ya Pak? Sampai saat ini ada 27.000 judul Nggih. buku dan 36.566 eksemplar. Itu perkembangan perpustakaan. Ya, Gen Z sekarang itu Wah, iya. biasanya lebih banyak literaturnya tuh langsung dari internet. Padahal Iya. buku-buku kita, koleksi jurnal kita, koleksi e-book kita itu sangat-sangat update seperti Ya, itu. memang kita hidup itu tidak terlepas dari ilmu ya. Terus untuk menambah ilmu, marilah literasi ya. Ayo baca dan pinjam buku di perpustakaan Pen. Wah. Halo Sobat Siniar, balik lagi sama aku Arcita di Siniar Pens. Oke, kali ini aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin dengan dua narasumber yang keren dan kece. Boleh dong diperkenalkan terlebih dahulu nama Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Arsita. Halo Sobat Siniar, perkenalkan nama saya Ira Prasdaningrum sebagai Kepala UPT Perpustakaan Pen sejak 2016 sampai sekarang. Silakan. Halo Sobat Siniar, saya Zakaria Ahmad. Saat ini saya sebagai Koordinator Perpustakaan Pascasarjana di Perpustakaan S2. Baik, berarti Bapak dan Ibu ini seorang pustakawan gitu Pak, Bu? Ya. Oke, di sini kami mau ngajak ngobrol-ngobrol santai mengenai perpustakaan di Pens. Boleh dong dijelaskan bagaimana perkembangan singkat perpustakaan di Pens dan yang membedakan dengan perpustakaan yang lain itu apa saja ya Pak? Oke, saya dulu ya Pak. Perpustakaan Pen itu berdiri sejak 1988, sejak berdirinya gedung Diplomat 3. Kemudian dengan 450 judul koleksi. Kemudian di tahun 2004 dibangunnya gedung Sarjana Terapan, maka ada juga perpustakaan di gedung Sarjana Terapan di lantai 1. Kemudian ketika gedung Pascasarjana dibangun di 2016, perpustakaan Pascasarjana juga ada. Dengan sampai saat ini ada 27.000 judul buku dan 36.566 eksemplar. Itu perkembangan perpustakaan. Sedangkan apa yang unik dari perpustakaan Pen? Perpustakaan Pen ini memiliki koleksi buku modul ajar yang praktikum dan teori. Yang itu adalah buku pendamping kita kalau kuliah. Jadi karya dosen-dosen itu ada petunjuk praktikum itu kita koleksi di perpustakaan Diplomatika dan Sarjana Terapan. Dan ada lagi pohon buku. Mungkin Pak Zakaria bisa menambahkan. Kalau yang koleksi unik dari perpustakaan Pens itu yang pertama, yang kedua itu kita punya koleksi pohon buku. Jadi pohon buku itu diisi, dicantolkan buku-buku terbaru dari perpustakaan, seperti itu. Jadi buku-buku terbaru itu salah satunya yang sekarang lagi ngehits itu buku-buku karya dari dosen-dosen Pens. Jadi kita ikut untuk pembelian pengadaan tiap tahun. Selanjutnya kita punya robot corner. Karena kan tiap tahun dari Pens kan mesti ikut lomba tentang robotik. Betul Pak. Jadi kita menyediakan koleksi buku-buku robot khusus yang ada di setiap perpustakaan, seperti itu. Berarti itu termasuk fasilitas dan layanan utama atau ada lagi Pak fasilitas dan layanan utama yang ada di perpustakaan? Fasilitas yang lain kita juga berlangganan e-book sama e-jurnal. Nah, kalau untuk e-book itu bisa nanti diakses di ebook.pens.ac.id. Sedangkan untuk jurnal kita biasanya itu tiap tahun melanggan jurnal IEEE. Namun untuk tahun 2024 ini akan kita sedang proses untuk berlanggan kembali. Karena untuk pembaruan seperti itu. Dan kita juga ada jurnal cetak yang dari beberapa jurnal nasional. Kemudian ada juga majalah yang dari Scientific America. Kemudian ada koran. Nah, korannya ini digital. Bisa di setiap perpustakaan bisa dibaca. Lalu kalau boleh tahu ya, Pak, berapa banyak koleksi buku yang ada di perpustakaan Pens? Ya,
Sesuai tadi yang dijelaskan sama Bu Ira, total sampai sekarang kita punya 27.000 judul dan eksemplarnya sekitar 36.500. Berarti banyak sekali ya, Banyak sekali. Wah, oke. Lalu selain buku fisik nih, apakah perpustakaan di PENS juga menyediakan akses ke sumber digital, contohnya e-book atau sumber digital yang lain, Bu? Tadi sudah dijelaskan Mbak Jakaria, ada e-book yang kita beli lepas ya. Jadi selamanya milik kita itu ada 300-an di ebook.pens.ac.id. Kemudian ada juga jurnal online yang akan kita langgan. Kemudian buku itu ya apa? Novel gitu ya. Kita selain buku ilmiah itu juga kita punya buku hiburan, buku hobi, fotografi. Itu ada juga. Buku penyiaran juga ada. Wah, berarti silakan pinjam. Cukup lengkap ya, Bu? Iya. Cukup lengkap. Berarti harus banyak-banyak membaca ya, Bu? Karena kan bukunya sudah cukup lengkap, sudah ada 30.000 ya, 30.000 lebih. Nah, betul. Nah, oke, baik. Kira-kira nih, Bu, di perpustakaan PENS itu apakah ada sistem peminjaman buku? Artinya itu apakah ada step-stepnya, Bu? Langkah-langkah peminjaman bukunya. Dan berapa lama buku bisa dipinjam dan apakah ada batas jumlah buku yang bisa dipinjam sekaligus di perpustakaan PENS? Baik, langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya itu pertama harus Civitas PEN yang pinjam. Jadi Civitas PEN itu otomatis menjadi anggota perpustakaan. Dan untuk melihat buku mana yang mau dicari bisa dilihat di aplikasi miss.pen.ac.id di menu perpustakaan. Nah, nanti lihat koleksi mau buku yang mana temanya, ada tugas akhir, ada tesis, ada laporan kerja praktek, ada majalah, ada buku teknik ya, dan buku hiburan juga ada. Nah, itu bisa dicari yang mana, kemudian lihat kodenya, nanti bisa dicari di rak sesuai dengan kodenya tadi. Atau ternyata buku itu ternyata dipinjam. Nah, itu bisa juga pesan buku. Jadi buku yang sudah dipinjam bisa dipesan. Jadi ketika dikembalikan langsung tidak diberikan orang lain, bisa diberikan pada yang pesan tadi. Terus kemudian setelah menemukan bukunya di rak, bisa lanjut ke sirkulasi dengan pemustaka ajaib kita ini. Nah, itu nanti bisa diproses peminjaman, kemudian bisa dibawa. Dan untuk Civitas ini ada dosen dan karyawan itu bisa pinjam 1 semester untuk 6 buku. Kemudian untuk mahasiswa itu 4, 1 semester untuk modul ajar, dengan untuk buku cetak 3 minggu. Begitu, karena agar bisa dipinjam yang lain. Kalau selama-lamanya kan nggak balik. Nggih, Bu, bener, Bu. Begitu. Karena kan harus gantian ya, Bu ya. Gitu. Karena juga terbatas ya, misalnya judul ini tuh ada berapa macam, ada berapa jumlahnya gitu nggih, Bu. Oke, lalu apakah perpustakaan ini terbuka untuk umum? Dan apakah ada sistem keanggotaan tertentu yang harus dimiliki untuk bisa meminjam buku serta menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan PENS ini? Kalau untuk pihak luar Civitas, kita hanya boleh membaca, dan itu dari perpustakaan dari kampus lain bisa mengurus kartu sakti atau kartu super. Itu hanya 5.000 ya. Kalau di kampus kita misalkan mahasiswa PEN pengen ke perpustakaan yang lain, biasanya kan nggak boleh masuk kalau nggak punya kartu rekomendasi. Kartu super itu hanya 5.000 dan kartu sakti hanya 15.000 lah. Kan sangat sakti ya, jadi masih murah, jadi bisa kejangkau. Nah, itu nanti bisa masuk ke setiap perpustakaan yang beranggotakan di kartu sakti itu. Kalau boleh tahu bedanya kartu super sama sakti itu apa ya, Bu? Kartu super itu untuk beranggotakan FPTI, dan kartu sakti itu yang perguruan tinggi yang beranggota FKP 2TN. Jadi kita punya forum nih perpustakaan nih. Nah, itu yang perpustakaan yang masuk dalam forum itu kerjasamanya dengan menggunakan kartu tersebut. Kalau di lingkup perguruan tinggi berarti perguruan swasta masih nggak bisa masuk gitu. Kartu super itu tadi. Pakainya yang kartu super itu perguruan tinggi negeri dan swasta. Begitu. Oke. Nah, lalu bagaimana perpustakaan mendukung literasi buku yang aktif, misalnya dengan memberikan penghargaan kepada anggota yang paling aktif, atau ada
penghargaan yang lainnya, Bu? Iya. Jadi di tahun 2022 itu sudah kita rintis ada menganalisa peminjam terbanyak dan pengunjung terbanyak yang sering ke perpustakaan. Jadi kita beri penghargaan di tahun 2023. Ya sebenarnya sama sertifikat ya. Kemudian kita gitu. pajang juga di web perpustakaan.pen.ac.id Sama itu di Instagram sama di juga. Instagram. Oh, di kita. Instagram. Ya. Wah, kalau boleh tahu Instagramnya namanya apa nih, Bu? Perpustakaan Pens. Oh, Ya, oke, biar jangan gampang lupa diingat. nggih. Jangan Oke. lupa di follow ya Di-follow. Di teman-teman. follow. Di komen juga ya, Bu Ya, ya. boleh. Kita Nah. punya mini seri loh itu. Wah, itu Masih apa, Bu? berlaku. Mini seri itu apa itu, itu Bu? drama-drama yang terjadi di perpustakaan. Oh, gitu. Ada yang Yura aku bisa Wah. lagi gitu. Itu ada kisahnya. Jadi ya lagi ngetren-ngetren aja. Iya, Terus betul-betul. tutorial-tutorial seperti ini tentang bagaimana cara masuk di perpus juga ada di Instagram dalam bentuk video ya. Jadi silakan dinikmati. Jadi teman-teman yang belum tahu bagaimana minjem buku, terus Ya. bagaimana cara masuk di perpus, itu Ya. pasti kan ada step by stepnya ya, Bu. ada Kayak videonya. misalnya harus nyiapin KTM dulu. Ya, Nah, betul. terus kalau misalnya mau pinjem di rak itu ya, Bu Rak, ya. ya. Nah, itu harus KTM-nya ditaruh situ dulu, Ya. terus Oh, ambil ya. kunci. Oh, loker. Nah, itu loker, Pinjam loker. betul. Jadi biar kalian nggak berat nenteng-nenteng tas di dalam perpus itu Oke. bisa ditaruh di loker. Kunci loh. Nah, untuk peminjaman kunci loker itu ada syaratnya bawa kartu mahasiswa. KTM ini. Tapi tadi itu juga kartu BPJS juga kita terima. Oh, gitu. Nah, misalnya dia, ibu saya mohon enggak ini lagi nggak bawa gitu ya, enggak apa-apa, kita salah ada kartu identitas. Nggak KTP kan, Bu? Ya, itu biasanya sudah ke bakul bakso. Itu. Oh. Digadekan oh enggak ya. Pinjol, Bu. Pinjol. Oke. Nah, dari Pak Zaka dulu ya nih. Harapan kedepannya untuk perpustakaan di Pens itu apa ya, Pak Zaka? Oke. Pertanyaan yang sangat-sangat pengen saya utarakan sebenarnya. Jadi saya di sini itu mulai 2016, mulai Bu Ira dulu menjabat jadi kepala perpus, saya pegawai pertamanya beliau yang tes waktu tahun 2016 itu. Jadi pengen banget sampai sekarang itu saya pengen di perpustakaan PES itu sama layaknya seperti perpustakaan perguruan tinggi negeri yang lain, baik negeri atau swasta sama. Jadi yang namanya perpustakaan perguruan tinggi itu yang menjadi perpustakaannya satu gedung terpusat. Karena apa? Nanti bisa untuk fasilitas dan layanan kita itu akan semakin terpadu seperti itu. Kan sementara ini kita ada di perpustakaan gedung D3, terpisah, perpustakaan sarjana terapan, perpustakaan S2 kayak gitu. Jadi kita kalau mau koordinasi sometimes itu memerlukan waktu ya dan tenaga yang ekstra gitu. Saling pindah atau seperti apa gitu. Kalau namanya perpustakaan perguruan tinggi kita terpusat, di dalam juga layanan kita terpusat, jadi itu akan semakin enak dan semakin wah kayak gitu. Ya, jadi satu aja gitu jadi ya, Pak. Jadi satu perpustakaan. Ya, idealnya sih saya tambahkan di lantai 1 itu ada piala-piala penghargaannya. Oh ya. Itu sama buat hasil kalau karya, masuk gitu ya. gitu. Oh ini loh pen gitu. Oh pen, iya gitu. iya betul. Lantai 2 koleksi, lantai 3 itu tugas akhir. Karena mereka biasanya kalau butuh tugas akhir kan bacanya harus silent ya. Jadi, oh iya wah, betul. itu dia sendiri di atas itu. Nah, kepinginnya seperti itu. Jadi ada ruang diskusi di bawah, baca dan mengheningkan cipta. Oh iya, di atas sendiri belajar. Ya mungkin bisa request gedung baru nanti ditambahin. Nah itu khusus perpustakaannya terpusat di situ aja ya Bu ya. Ya alhamdulillah perpustakaan PEN ini sudah terakreditasi dari Perpusnas. Jadi dapat A ya kemarin. Alhamdulillah. Oke, nah lalu mungkin dari Ibu Ira ini, apakah Ibu Ira punya saran untuk mahasiswa agar bisa memanfaatkan perpustakaan PEN secara maksimal, secara lebih baik lagi? Mungkin punya saran, Bu? Ya, jadi memang kita hidup itu tidak terlepas dari ilmu ya, jadi harus untuk menambah ilmu, marilah literasi ya. Ayo baca dan pinjam buku di perpustakaan PEN. Wah. Ya. Slogannya Bu ya? Wah, oke. Ini slogan perpustakaan PEN ya teman-teman. Mungkin dari Pak Zaka ada saran untuk
mahasiswa kedepannya atau sama perpustakaan? seperti Bu Ira sih intinya. Betul. Ya, Gen Z sekarang itu Wah, biasanya lebih banyak literaturnya tuh langsung dari internet. Padahal buku-buku kita, koleksi jurnal kita, koleksi e-book kita itu sangat-sangat update seperti Iya. itu. Karena kita berlangganan tiap tahun. Dan sesuai dengan prodi-prodi kita loh. Dan koleksi iya. buku kita sesuai Sayang dengan prodi sekali kita. kalau tidak dipakai. Sudah disesuaikan Iya. gitu Sudah ya. disesuaikan. Pasti Iya. mereka butuh literatur yang benar-benar valid seperti itu. Betul. Mm-mm. Oke. Nah, jadi sobat, dengan pembahasan yang sudah kita bahas ini, kami harap obrolan kali ini bisa membawa manfaat, bisa membuka wawasan, ya Bu. Iya. Pak, nah pentingnya membaca buku, pentingnya literasi, dan pentingnya kita berkunjung di perpustakaan Pens. Sebelumnya Oke. itu ada Wah, Kenang-kenangan. souvenir untuk siniar. wah, terima Sama kasih Bu. Gantungan kunci. Bisa Wah, tunjukin keren ini. sekali nih teman-teman. Bisa untuk sobat siniar, timnya siniar ya. Wah, alhamdulillah. Mohon diterima. Alhamdulillah, terima kasih Bapak, Iya, Ibu sama-sama. sudah memberikan oleh-oleh untuk sobat siniar, dan ini lucu banget loh sobat Iya. siniar. Jadi kalian kalau misalnya mau berkunjung ke perpustakaan Pens, langsung aja ada di Iya. Pasca, Pasca, lalu Sarjana Diplomatika. terapan Oke. sama D3. ya diplomatika. Oke, ada 3 tempat ya sobat Ya. siniar. Oke, baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalian bisa cek di Instagram, YouTube, Spotify, dan juga TikTok Siniar Pens. Dan kalian juga bisa cek keseruan dan informasi yang lainnya di Perpustakaan Pens di Instagram dan juga di websitenya apa Bu? Di perpustakaan.pens.ac.id. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira dan Terima Pak kasih. Zaka Sama-sama, sudah mau Mbak Arsita. berkunjung di Siniar, di lab Siniar ini. Terima kasih. Jangan lupa share, komen ya kan, dan juga follow perpustakaan dan juga sosial media Siniar yang lainnya. See you, Bye-bye. sobat Siniar. Dadah. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Sama.